Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Ramadan dari S1 Teknik Perkapalan angkatan 2024 yang dengan NIM 21090124140 dan 116. Yang terhormat ada Bapak Ari Wibowo selaku dosen mata kuliah perlengkapan kapal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari yang saya buat PPT tentang perlengkapan pencegahan kebakaran atau firefighting, sistem ventilasi dan pemadaman api, atau biasa disebut firefighting, smoke detection, dan juga ventilasi ruang muat. Baik, akan kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian. Perlengkapan pencegahan kebakaran atau firefighting adalah kebakaran di kapal merupakan salah satu bahaya yang sangat besar ataupun fatal yang dapat mengancam keselamatan kapal, muatan, serta awak dan penumpang. Karena itu, sistem pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran atau firefighting harus dirancang dengan standar yang tinggi, meliputi sistem ventilasi dan sistem pemadaman api. Keduanya saling berkaitan karena ventilasi berfungsi untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan mengendalikan udara dan juga gas. Sementara sistem pemadaman berfungsi menanggulangi api jika sudah terjadi kebakaran. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan perlengkapan kebakaran. Yang pertama itu ada deteksi dini, yang dimana itu adalah awal untuk mendeteksi kebakaran, yang dimana untuk mencegah penyebaran api yang menyebar kemana-mana. Lalu yang kedua itu ada pemadaman api, mengendalikan dan memadamkan api dengan cepat, seperti dengan alat pemadaman api atau APAR, atau sistem pemadaman otomatis. Lalu yang ketiga ada evakuasi aman, menjamin jalur evakuasi aman dan juga bebas asap untuk awak kapal dan juga penumpang kapal. Yang keempat itu ada mencegah penyebaran api, menghindari kebagian kapal lainnya melalui sekat yang tahan api. Lalu yang kelima ada perlindungan peralatan penting, melindungi peralatan kapal vital dari kerusakan akibat kebakaran. Nah, yang terakhir itu ada memenuhi standar keamanan, yang dimana memastikan kapal ini memenuhi peraturan keselamatan internasional maupun standar nasional Indonesia. Lalu ada sistem ventilasi. Ventilasi adalah proses pertukaran udara yang berada di ruangan kapal. Contohnya itu yang lebih rawan ya, itu di ruang mesin, ruang muatan, maupun ruang tertutup lainnya. Karena ruang mesin itu sangatlah panas ya, sangatlah panas karena posisi yang berada di kapal itu tertutup dan juga ruang mesin itu butuh ventilasi untuk pengeluaran udara yang panas. Tanpa ventilasi yang baik, gas mudah terbakar, lalu seperti uap, bahan bakar, lalu oli dan juga gas hidrokarbon dapat menumpuk dan juga memicu ledakan. Fungsinya untuk mengurangi resiko akumulasi gas berbahaya. Yang kedua ada menurunkan suhu ruang. Yang ketiga itu ada mengendalikan penyebaran asap. Lalu ada perlengkapan ventilasi pencegahan kebakaran atau fire dumps. Yang pertama itu ada fire dampers atau penutup saluran udara otomatis.
Yang kedua itu ada fan atau kipas ventilasi dengan proteksi khusus. Yang ketiga itu ada ducting tahan api dan yang keempat itu ada smoke management system atau pengatur arah asap yang berfungsi untuk mengatur aliran udara di dalam kapal, mengurangi akumulasi gas mudah terbakar. Ada ventilasi darurat digunakan untuk mengurangi asap saat kebakaran. Yang terakhir dilengkapi dengan damper otomatis untuk menutup saluran saat terjadi kebakaran. Lalu selanjutnya ada sistem pemadaman api. Jika kebakaran tidak dapat dicegah, maka harus segera ditanggulangi. Dengan sistem pemadaman api, kapal wajib dilengkapi peralatan pemadam, kebakaran portable ataupun APAR, maupun sistem pemadaman tetap atau fixed firefighting system. Dengan alat pemadam yaitu APAR, alat pemadam api ringan yang biasa digunakan di tempat-tempat seperti kendaraan-kendaraan bis, mobil, maupun kapal, ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Lalu ada CO2 extinguisher, yang ketiga ada foam extinguisher, yang keempat ada water extinguisher, dan yang terakhir ada dry chemical powder atau DCP. Lalu selanjutnya ada sistem pemadaman tetap atau fixed firefighting system. CO2 total flooding system yang dimana memasukkan CO2 dalam jumlah yang besar ke ruang tertutup, misalnya ruang mesin, itu berfungsi untuk menurunkan kadar oksigen sehingga api padam. Yang kedua itu ada foam system, dia seperti lapisan busa yang menutup permukaan cairan yang terbakar yang sangat digunakan apabila ada oli ataupun bahan bakar, sehingga kontak dengan oksigen pun terputus. Yang ketiga itu ada water mist atau sprinkle system, yang dimana menyemprotkan butiran air halus untuk menurunkan suhu api dan juga menutup permukaan terbakar. Lalu yang terakhir itu ada dry powder system, yang dimana sering dipasang di kapal tanker untuk kebakaran gas dan minyak, serta bekerja dengan cara menginterupsi reaksi kimia. Lalu di sini ada emergency fire pump, yang dimana itu pompa pemadam darurat yang berfungsi menyuplai air ke sistem pemadam kebakaran bila pompa utama atau main fire pump tidak bisa digunakan, misalnya saat ruang mesin terbakar. Ini adalah fungsinya menyediakan air laut untuk pemadam saat darurat. Lalu ada yang menjamin sistem pemadam tetap bekerja walaupun sistem utama tersebut itu gagal. Lalu lokasinya ini tempat fire pump ini berada di luar ruang mesin. Biasanya di dek depan, forecastle deck, ataupun berada di belakang agar aman dari kebakaran. Dari mana sumber tenaganya? Dari sumber tenaganya ini umumnya mesin diesel sendiri atau diesel driven dan dapat juga memakai motor listrik dari emergency generator. Syarat utama SOLAS adalah tekanan air yang minimal 3,5 bar ke hidran terjauh. Lalu dapat beroperasi 3 jam non-stop. Apalagi kalau kapal kebakaran sudah sangat besar itu membutuhkan pemadaman yang cukup lama. Lalu punya sistem hisap laut sendiri dan start cepat atau quick start. Lalu ini ada cara kerjanya. Pompa dihidupkan saat darurat, lalu dihisap air laut. Selanjutnya salurkan ke fire main line atau lalu yang terakhir itu air keluar melalui hidran yang selang pemadam. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan tersendiri itu adalah pencegahan kebakaran di kapal
tidak hanya bergantung pada alat pemadam, tetapi juga sangat ditentukan oleh sistem ventilasi yang baik. Ventilasi mencegah akumulasi gas mudah terbakar, sedangkan sistem pemadaman memastikan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Jika tetap terjadi, keduanya harus terintegrasi dengan sistem otomatis yang dapat menghentikan aliran udara, menyalurkan gas inert, dan mengaktifkan pemadaman api secara bersamaan. Dan juga dengan demikian keselamatan kapal dan awak dapat terjamin secara maksimal. Di sini bisa kita lihat videonya tentang sprinkle. Iya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi yang telah saya jelaskan dengan materi perlengkapan pencegahan kebakaran atau firefighting, sistem ventilasi dan juga pemadaman api atau firefighting, smoke detection dan juga ventilasi ruang muat. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.